Misi saya belajar agama tuh menyenangkan. Nggak seseram yang Ira bayangkan bahwa kamu gak sholat dosa neraka. Berarti boleh nggak sholat? Ya enggak dong. Kata kiai saya gini, kalau jadi guru itu ngabdi. Lu dapat ilmu yang ngabdi. Orang yang ngabdi siap tidak digaji. Jadi berapapun gaji saya, selama itu saya menganggap sebagai guru sebagai ngabdi, saya terima. Kritikus tuh mungkin idealisme saya aja. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran bapak-bapak. Pak Guru, ada Suhara. Halo. Halo. Itu manggilnya nama aja ya? Boleh. Karena, apa aja lah bebas. Enggak, karena Tuan Isun juga sih kayaknya. Oh tua tah? Iya. Kan soalnya banyak yang ngomong kalau karena saya kan ubanan nih. Dari SMP ubanan. Jadi dikira tua. Oh, padahal ya tua juga sih. Kelahiran 90-an kan? Enggak, 92. Ya iya kan, maksudnya 90-an. Oh iya, Ini 92. lucu, guru lucu. Isun 89 kan, Oh Isun iya, kan. tua. Ya berarti Dek Suhara. Tapi tidak terlihat seperti adik-adik. Tapi kayaknya muka mah 12 lah ya. Berarti Isunnya awet muda tak? Iya enggak jadi. Nggak jadi. Saya lebih muda. Suhara, ini pakai sarung. Biar semua orang banyak yang pakai jadi kaum sarungan. Oh, sarungan. Enak loh, adem loh. Iya ya. Adem kemana-mana. Emang nggak pakai celana dalamnya? Ya pakai. Kalau di rumah enggak. Iya beneran emang kayak gitu. Ya enggak juga. Enggak bener kalau cowok pakai sarung tuh sebenarnya sarung terus CD aja apa gimana? Ada yang CD aja. Oh, ada. Ada yang pakai sana juga. Cuman rata-rata ya CD aja kayaknya. Emang serius? Nggak, soalnya suami Isun kayaknya enggak. Sarung itu tetap ada celana boxer ya. Nah kalau kalian tuh gimana kayak anak-anak? Kalau saya sarung. Coba lihat. Ini ada yang disembunyikan. Tapi emang enggak, ini saya lagi ngajak sarungan aja. Biar teman-teman ngopi pasti pada sarungan, cewek-cewek juga. Enak loh sarungan, beneran sarungan. Sarung saya tuh keren-keren, Mbak. Ada kan sekarang sarung zaman sekarang juga ada motif-motifnya gitu kan, yang kotak-kotak aja kayak zaman dulu. Itu udah jadul lah. Sekarang kan ada yang kalau di media ramenya kan Muslim tuh ya. Terus Muslim kan sarungnya kan udah kayak ada yang ninja. Oh iya, Spiderman kan? Ada gak sih? Belum. Bikin yang kartun-kartun gitu loh. Udah ada, Mbak. Udah ya? ada. Cuman mungkin gak familiar aja kitanya. Kalau Isun lebih senang dasterannya, Mas. Ya iya. Dek. Kalau saya dasteran ya pas juga. 17-an. Main bola ya. Iya, bola. Suhara ini adalah seorang guru honorer pendidikan agama Islam. Coba di zoom in gitu. Terlihat seperti alim ya. Pak guru agama. Ngajar di SMP ya? Salah satu SMP di Cirebon ya. Ya iseng-iseng lah. Apaan? Masa ngajar iseng-iseng gimana Pak? Iya, nggak bisa ya. Gimana? Harus serius berarti. Gimana awalnya terjun ke jadi pendidikan jadi guru? Saya dulunya kesel loh Mbak sebenarnya. Kesel sama anaknya guru. Lu pernah nggak sih? Oh iya. SD SD atau SMP atau SMA ngeliat anak guru tuh kesel. Nyebelin ya? Nyebelin. Udah pinter, ya udah wajar pinter anaknya guru gitu kan. Dan saya waktu itu ngomong-ngomong bahwa diri sendiri saya nggak mau jadi guru gitu. Biar anak saya nggak disekitin sama orang lain gitu kan. Iya nggak? Pernah mikir gitu nggak sih? Isun sih pernah, karena dulu pas kakak kelas terus adik kelas eskul gitu, anak guru kayak songong gitu. Iya. Lo kayak kita omongin kayak yang dianya, ih apa saya kan anaknya ibu ini bapak ini gitu. Nah jadi nggak mau diatur. Udah kalau misalkan nggak mau diatur, nggak dia lapor ke orang tuanya kan. Kitanya jadi yang kena. Kebawa kesel kan. Ini kenapa saya jadi guru? Gimana ceritanya? Ceritanya apa ya? Karena emang basicnya ini. Saya sebenarnya suka nyocot suka ngomong. Lihatlah guru agama Anda, wahai salah satu SMP di Kota Cirebon. Nyocot. Ya? Saya suka ngaca parah. Ya ngaca parah Cirebon ya. Ngaprak lah. Saya suka ngomong-ngomong aja sebenarnya. Suka ngomong. Kebetulan waktu sekolah SMP itu saya ikut pramukaan.
Emang aktif gitu ya anaknya. Kakak pramuka dulu. Berangkat dari situ. Ikut organisasi gitu ya. Ikutan. SMA-nya juga. SMA bisa, bukan SMK bisa. Tawuran terus nggak sih? Tawuran bagi kami tradisi. Kalau bahas tawuran tuh bingung sih Mbak ya. Jadi kalau ditanya kan banyak yang nanya, kenapa sih SMK tawuran terus gitu. Saya juga bingung. Jawabnya ya. Bingung jawabnya. Ya nggak tahu dari sana udah kayak gitu kan gitu. Turun temurun kan. Kalau tapi setelah lulus ya ketemu di dunia kerja itu akur mah biasa aja. Oh itu yang dulunya gontok-gontokan bareng. Aja. Emang apal muka-mukanya ya kan, gitu musuhnya? Taunya identitas ya. Misalkan ini dari SMK A sama B musuh gitu. Tapi pas kerja cerita kamu dari mana alumni ini? Ya biasa aja. Oh, ya enggak harusnya tawuran terus. Oh enggak. Lempar kertas kantor. Kerja kita lempar alat las gitu. Oh enggak dong. Oh iya ini ya di pabrik ya. Saya buruh pabrik. Hidup buruh. Hidup. Ya identiknya kayak gitu kan kalau ya, SMK. Cuman prestasinya bagus loh Mbak. Terus akhirnya kerja di pabrik. 4 tahun. 4 tahun. Akhirnya balik ke Cirebon. Terus kenapa? Memutuskan untuk kuliah gitu. Gini ya, kalau di pabrik itu kan saya nggak ngomong bahwa kerja pabrik itu jelek, nggak. Penghasilannya jutaan asli kerja pabrik. Beneran asli jutaan. Ayo kerjalah di pabrik, buru gitu. Iya, beneran jutaan Mbak. Jadi pertama kali saya kerja di pabrik itu diomong sama pas apa ya namanya ya pelatihan, itu diomong sama yang melatihnya kayak gini bilangnya. Kalian kalau di pabrik sini jangan nyari karyawan, tapi nyari modal. Bayangkan dulu waktu saya 2011 ya, gaji pokok 1,4 juta. Itu saya sebulan bisa dapat sampai 5 sampai 7. 7 juta di 2011. 2011 7 juta. Sekarang Cirebon Pira 2 juta nih. Iya kan? Gitu loh. Itu nah kalau kita pintar lagi ngolah uangnya itu bisa berkembang kan kalau kita pintar. Nah sayangnya saya goblok gitu. Foya Bea. Foya. Duitnya diambur-amburkan gitu ya, foya. Sekarang kan baru menyesal kan. Jadi pabrik maning beta. Pengennya sih. Kalau nyari uang ya, kalau nyari uang. Cuma kan kayak gini pernah ngerasa gini gak sih Mbak kalau hidup ya? Saya kalau di pabrik itu kerja kan nggak pagi aja. Kalau misalkan di Cirebon mungkin pagi aja ada ya. Iya. Ada pagi, siang, malam. Shift-shiftan gitu ya. Shift-shiftan. Itu saya sadar itu tahun 2013 lah. Sadarnya gini. Ada yang udah tua, kerja saya ngelas dulu. Masih ngelas. Jam 2 malam tua harusnya menikmati masa tuanya ya. Dia masih ngelas kerjanya. Dan sampai tertidur, berdiri loh. Di sana nggak ada yang duduk ya kerjanya di pabrik. Sampai tengklok ya sih. Tengklok Mbak, beneran Mbak. Saya tuh mikir ya, kalau saya diangkat karyawan jadi mungkin saya kayak gitu kali ya. Dunia saya habis buat kerja. Kerja gitu ya. Iya. Tapi uang enggak tipes malah. Tuh kerja kaya gitu. Kayak foya-foya nggak jadi kayaknya. Itu banyak kayak gitu. Itu tersadar dari situ Mbak. Akhirnya ya meskipun ya gimana banyak orang udah kamu udah enak di sana. Cuman kan gimana sih kalau hati nggak seneng? Iya. Pekerjaan itu kan mulai ini ya. Pekerjaan itu kan kita yang senangi kan, nggak peduli hasil kan. Iya. Iya. Apalagi kalau kita udah ngerasa ya itu mikir dan gak nyaman gitu ke depannya gitu. Mikir ke depannya. Iya ke depannya. Saya mikir masa sampai tua kayak gini, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu saya buat keluarganya gimana gitu kan. Kira kepikiran untuk kuliah pendidikan gitu. Ada yang membisiki kah? Apa ya? Jadi dulu gini Mbak, saya tuh kan sebelum pulang dari Cikarang, kan saya diajak temen usaha. Oh yaudah, kalau usaha mah saya nggak bisa ikut turun. Saya bisa modal aja paling, transfer lah modal. Ya 2 juta nggak ada apa-apanya lah. Gitu. Dulu kan 2 juta lah waktu itu usaha sewa kamera kan 2015an itu SLR rame tuh. Ya. Waduh. Rame. Iya usaha kan? Menjanjikan ya. Iya, menjanjikan. Saya usaha itu Belang Cirebon emang udah ada usaha juga, tapi lama-lama saya kamera hilang, dibawa kabur apa lain-lain lah. Akhirnya kita juga kan ngebuka kantor, Mbak. Bukan kantor sih ya. Padahal kantornya bagus ya.
Apa? ngebuka warung. Gudang. Wah, gudang kayak bagusan gudang. Buka warung. Kecil, warung es. Saya buka jam 8 pagi, tutup sesuka hati. Kadang malam dan karep dewek dan saya ngerasain jualan es itu. Pernah sehari enggak ada yang beli, Mak. Diminum dewek es. Akhirnya iya malam tuh saya minum sendiri lah. Gitu dulu. Nah, setelah itu kan sayanya terus tuh saya nyewa karyawan. Gaya kan ngebayar karyawan. Bener ngebayar karyawan. Kebetulan mahasiswa yang kuliah di itu. Oh, itu apa sebut aja. Di universitas, bukan universitas negeri. Ya. Negeri yang keren. Hits. Di Cirebon. Negeri kan bukan yang pengen jadi negeri. Gak ikut-ikutan. Lanjut. Iya. Saya dari dulu kayak gitu. Iya dari zaman apa? Iya. Ini aja apa namanya? Kuliah ntar tahun depan jadi negeri. Kuliah, pendidikan, kerja, ngapain aja? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol tentang kampus gitu saya nanya, kuliah di situ bayarnya berapa? Oh, murah Kak katanya. Dulu manggilnya kakak kan, kakak pramuka. Berapa juta, 1 juta berapa lah gitu. Enak enggak? Ya enak aja kuliah mah. Dan kebetulan dia tuh pacaran. Saya ngebayar 1 orang, yang kerja 2 orang. Beneran itu pacaran itunya, pacaran. Iya. Ya udah, yang penting saya ngebayar satu hari aja. Misalkan 100.000. Enggak sampai segitu lah. Iyalah. Itu sok-sok iniin tuh. Emang esnya juga enggak laku. Sehari 100.000 buat bayar karyawan banget. Enggak ada. Ya, enggak laku lah ibarat. Jangan bilang enggak lakunya. Sukses usahanya. Itu dibayar, nanya. Kebetulan saya ngebuka warungnya dekat kampus yang keren itu, hits, gitu kan, nanya. Oh, syarat masuknya gimana? Lagi pendaftaran katanya. Lagi pendaftaran itu tuh. Pas lagi pendaftaran. Lagi pendaftaran, ya? Lagi buka. Terus syaratnya apa? Apa sih maksimal kalau nggak salah 4 tahun kelulusan kalau nggak salah. Nah waktu itu saya 2014, 2015 tuh ngitung-ngitung, wah masih bisa daftar, bisa lah. Jurusannya, ya kan. Orang tuh punya pesimis ya. Iyalah, masa optimis baik ya. Enggak mungkin juga kan kita langsung milih kuliah swasta ya. Pasti milihnya negeri dulu kan. Yang kenal dulu. Iya. Mungkin ITB dulu kan, baru milih IAIN kan. Iya. Iya kan, jarang kan. Bener itu bener kan. Ini kayak pilihan terakhir maksud Ira tuh. Bukan. Karena deket, terus juga bayarnya ternyata murah. Terus akhirnya pas dateng, pada daftar, jurusannya apa ya? Beli ngerti pengen. Ikan otomotif beli ning kene. Ada jurusan permesinan beli. Kalau pendidikan saya itu pernah diomong, kan saya dulu ngajar pramuka di sekolah yang sekarang saya ngajar. Itu gini, bilangnya kamu kayaknya kalau jadi guru pantas deh gitu. Wah, kepikir kan? Wah, boleh juga nih gitu pikiran. Ya udah, pendidikan. Berarti Ira tuh kuliah tuh nentuin jurusannya nggak ada diskusi gitu sama siapa? Nggak ada asli, nggak ada. Apa nih jurusannya yang milih-milih? Saya jadi pemuda hijrah dulu. Masya Allah, tabarakallah, takbir gitu. Ya gitulah, gitu. Yang insya Allahnya dibahas kan, tulisannya kan, kayak gitu kan. Mbak beli kenal. Nggak usah takut. Enggak, ngapain takut, Ira bae, itu menang. Saya difasilitasi oleh mereka ya. Gitu kan. Untuk berkorban. Oh berarti ya udah jurusan itu kan. Tapi saya mikir itu kan jurusan favorit. Pasti kalau saya bilang keduanya karena saya senang sosialisasi, saya ambil BK jurusan duanya. Yang pertamanya yang sekarang itu. Pak nggak mengerti malah. Oh jadi iseng tuh yang pertamanya tuh coba-coba aja. Iya, keterima lah kira-kira. Kira-kira sudah di guru agama aja. Kelakuan mungkin. Coba. Bener Mbak, saya pertama kali masuk kampus tuh anak pesantren Mbak. Semua. Oh, yang jurusan pesantren itu gampang dihitung lah, sekelas paling 2 orang. Terus kira. Iya. Melongo. Jadi mereka mau udah tahu dasar-dasarnya gitu lah. Iya, kita baca Al-Quran aja. Salah gitu. masih kurang tajwid-tajwidnya gitu ya. Tapi kan Dedi kan pengen sok-sok Islami. Saya Islami. Bahkan saya nih kalau nggak percaya, percaya deh boleh. Saya nggak
waktu mau pertama kali sebelum YIN tuh saya disebutin nggak apa-apa. Dari tadi juga disebutin. Pertama kali saya YIN itu saya gini maksudnya saya nggak pernah mau salaman sama perempuan. Perempuan begini ya. Iya beneran. Iya. Sekarang nih ke bawah-bawah. Saya kalau misalkan perempuan yang ngajak salaman duluan, saya nggak bakal salaman. Jadi gitu. Nunggu. Tapi kalau ada yang ngawitin gini, saya salaman, ngormatin kan. Tapi makanya kan sekarang COVID menolong ya. Ya. Nggak boleh bersentuhan. Iya. Saya sampai diomong sok banget sih. Bener. Sok-sok agamis banget gitu. Iya, agamis banget gitu. Awal-awal saya sok-sok ini ya, sok-sok agamis. Sesuai jurusan Ira gitu ya, kayak isin ini. Dong, isin. Masa jurusan PAI. Kelakuannya belangsa. Bangsat juga nggak apa-apa. Ya, belangsa. Oh, belangsa. Itu tuh mau ngomong belangsa, gitu. Kenapa Ira jadi bangsan? Nggak, iya gitu. Jadi Ira tuh beban gitu pas keterima ke situ. Sampai sekarang saya masih merasa beban. Jadi ilmu yang sekarang saya dapat itu minimal buat saya sendiri aja. Mama buat keluarga gitu. Udah gitu. Sama sekarang buat ini murid-murid. Nah, buat murid-murid juga kadang-kadang saya ngajarnya yang enggak ya tetap ya. Saya akan mengutamakan bukan pengetahuan. Mengutamakannya sikap. Cara menghormati guru seperti apa. Gitu. Soalnya kan kalau zaman sekarang itu kalau misalnya belajar itu bisa jadi murid pengetahuan yang sekarang lebih tahu ya daripada gurunya kadang-kadang kan karena dia tahu Google sesuatunya. Iya, tapi kalau misalnya ada itu kan nggak bisa ditiru kan, nggak bisa nyari kan. Kayaknya Isun ngebayanginnya pas ngajar tuh kayak gokil gitu nggak sih? Saya bercanda terus mah ngajar. Ke murid-muridnya. Iya. Misalnya cara praktek wudu gitu-gitu tuh. Iya. Sekarang saya mau nanya. Itu tuh bayanginnya pasti. Emang saya rata-rata humor terus. Sekarang gini, saya tuh trauma gini loh Mbak. Guru agama tuh terkenal galak. Emang iya? Mbak galak nggak waktu sekolah guru agamanya? Boleh ngomong sih. Aneh. Oh. Tapi enggak, guru agama rata-rata galak nggak? Isun mah aneh. Aneh gimana? Gak tahu aneh. Tapi rata-rata galak Mbak. Bener, saya juga kalau ada dipukul. Tuh, guru agama bahkan bisa lebih galak ya, bener ya? Gak tahu, Isun waktu itu aneh. Jadi terus belajar juga hafalan. Saya ngerasa waktu sekolah itu hafalan, nggak bisa kan? Hafalan dipaksakan, nggak bisa gitu. Jadi saya nggak bawa misi sendiri, ya tetap saya mengikuti jalur dengan kurikulumnya. Cuman saya ingin membawakannya bahwa agama itu tidak menakutkan loh. Belajar agama itu menyenangkan. Jadi kalau gini deh, kita udah nyaman sama orang, kita bakal ngelakuin apa aja enak kan. Orang nyaman. Nah kalau anak-anak itu sudah nyaman dengan belajar dengan kita, itu bakal enak diarahin gitu. Ya, gampang ya. Iya gampang. Jadi juga ya itu misi saya, belajar agama itu menyenangkan. Nggak seseram yang Ira bayangkan bahwa kamu gak sholat dosa neraka. Berarti boleh gak sholat? Ya enggak dong. Sholat lagi. Salah. Itu kan di sini ngebelok-belokin Ira Mas. Iya. Walaupun saya udah belok ya. belok putar balik ya. Enggak. Gimana ngajarin anak-anak zaman sekarang? Banyak orang yang bilang kalau anak zaman sekarang mah nggak tahu diri atau apa. Susah gitu. Diatur gitu nggak sih? Nah iya, pertanyaannya mereka itu susah diatur apa kitanya nggak bisa ngatur? Coba. Kitanya nggak bisa ngatur apa mereka susah diatur? Gitu ya, kadang aja kan ada yang udah dibilangin ini tapi anaknya susah. Ya kadang-kadang kan kita masih mengandalkan metode lama kan. Kadang-kadang kan misalkan ada guru yang misalkan udah senior ngajari seperti itu dan materinya setiap sampai sekarang gitu terus kan. Generasi kita beda. Bukan berarti juga menyalahkan anak sekarang kan. Bisa jadi kitanya yang nggak bisa beradaptasi dengan anak sekarang. Iya. Senang jadi guru apa kerja di pabrik? Kata kiai saya gini, kalau jadi guru itu ngabdi. Lu dapat ilmu yang ngabdi. Orang yang ngabdi siap tidak digaji. Jadi berapapun gaji saya, selama itu saya menganggap sebagai guru sebagai ngabdi, saya terima. Keren kan? Beneran? Iya, bangga. Tapi saya kalau misalkan pernah ya disuruh ngajarin ngaji di kampung, saya nggak pernah mikir bayarnya berapa, dan saya juga nggak berharap dibayar. Sampai sekarang pun saya
di sekolah ya, teman-teman misalkan ada yang jangan sekolah saya deh. Banyak sekolah-sekolah yang guru honorer yang merasa kekurangan apa-apa. Bahkan yang PNS pun kekurangan, ada yang kurang. Dan gimana kita mensyukuri hasil dari kitanya kan? Kita mah nggak bakal pernah cukup, Mbak. Iyalah. Ya, tapi kalau jadi apapun juga kan kalau misalnya kitanya nggak ngerasa cukup puas. Orang gaji sebulan 10 juta, cicilan mobil, pesawat, helikopter, rumah, apartemen habis. Tapi kalau kita gaji misalkan 2 juta, ya cukup udah gitu. Iya, kitanya. Saya gaji, saya honorer gajinya. Istri saya PNS gaya ya. Ya, saya nyicil rumah apa. Kalau dihitung matematis minus. Buktinya ada kan? Iya, ada aja gitu kan ya rezeki. Jadi kenapa kalian harus mencari rezeki saya bersusah payah? Itu fana. Duniawi. Ayo Suhara bahas kirik tikus itu apa? Di sini sih kalau isun klik sudut pandang kepedulian. Ya, kirik tikus tuh mungkin idealisme saya aja. Bikin dewek. Ini sendirian. Presiden saya merangkap kirik tikus tuh saya presiden, rakyat juga, menteri keuangan semuanya saya. Nggak ada anggota lainnya, Kik. Lah, rakyat sekarang apa? Kalau apa-apa salahnya apa minyak nggak ada nyalain presiden. Berarti Ira nyalain diri Ira sendiri gitu. Iya, itu. Harusnya kan nyalain kan dari kota dulu kan ada tahapannya kan. Apa-apa presiden loh. Ada wali kotanya dulu. Iya kan saking bencinya ke presiden gitu tuh. Apa-apa presiden sana ya, bukan presiden. Iya, itu kan negara lain kan. Iya. Umumnya Wakanda umumnya. Kenapa kirik tikus? Dari kritikus itu. Ya, aduh, karena kan saya ngomong, saya suka ngomong orangnya. Saya sering ngomenin orang gitu. Oh, itu tukang kritik, lebih ke tukang kritik ta. Karena suka ngomongin kejelekan orang lah, udah itu aja. Kejelekan orang. Tukang kritik. Mas, ini sih gitu tuh. Apa ini? Kumisnya tuh tengahnya nggak ada gitu. Itu kecil, contoh kecil. Itu apa? Gendut. Ya gitu, Mbak kok gendut sih gitu. Itu sepele kan. Tapi karena lama-lama mikir kan, akhirnya suka ngomong nih jadi guru. Ngomong lagi juga, ya udah di dunia saya ini semua yang saya pikirkan itu ke sini gitu. Ke kirik tikus. Kirik tikus. Kenapa kirik tikus? Karena Cirebon. Mbak, kirik kasar nggak? Kasar lah. Anjing, anak anjing kan. Anjing. Menurut saya kirik itu bahasa persahabatan. Kalau belum dikirik-kirik kan belum CS banget lah. Coba Mbak nih sekarang nih keluar ngomong gak kenal, "Woi kirik." Marah nggak? Ya marah lah. Tapi kalau kenal biasa baik. Berarti bahasa persahabatan. Mereka sering dikirik-kirikin. Saya ada buku kan, buku itu saya hobi beli buku, bukan hobi baca buku. Beli baik nggak dibaca. Aja. Banyak pesan buku saya Mbak, ya ratusan lah. Buku saya banyak. Awalnya saya ngelihat teman saya baca buku, kok keren banget ya bisaan gitu. Yang lain ngobrol baca buku. Sok iya kan? Iya. Biasanya gitu kalau baca buku juga Ira sok iya sih baca-baca. Ya iya kan. Akhirnya saya nyoba Mbak. Enak ya. Terus enak jadi senang gitu. Ketagihan. Akhirnya saya pernah ngedengar bahwa kalau beli buku tuh nggak ada ruginya. Sampai kapanpun ya tetap ada bukunya, kecuali dimakan rayap gitu. Dan saya pernah mengalami itu, buku dirayapin banyak pisan. Taruh di ngendi? Taruh di mana? Ngesor, anyep dasarnya. Ya, anyep biasa ya. Saya tuh sampai nangis Mbak itu Mbak. Berapa buku? Puluhan lah. Dan itu koleksi terbaru saya. Dari hasil beli saya tuh. Jadi saya kalau beli gaji saya dari ngajar, saya setiap bulan harus beli buku satu. Ada buku. Udah bodo amat dibacanya kapan. Ditargetin ya. Iya, udah gitu aja terus. Begitu. Sampai dirayapin saya nyesel. Entar lah nggak kiyang gitu. Belum baca lagi. Ya itu. Belum baca lagi. Nah ini kan saya pengen ngajak kayak, yuk baca tuh enak loh gitu. Makanya saya jualan buku. Itu saya paling nggak ngambil untung banyak Mbak. Oh ini berarti jualan buku orang gitu. Buku orang. Kalau buku sendiri saya belum mampu nulis. Kalau kan tadi sukanya nyocot ya. Iya. Mana saya membutuhkan orang buat nyatet omongan saya. Ya ini. Ira yang nyocot jadi kan nyatet. Bener belian.
Catat Gitu. maning gitu. Kayak rata-rata kan kayak kritikus kan plesetan dari kritikus kan. Kenapa kirik? Karena Cirebon kan. Cirebon beli ngomong kirik beli enak kan. Cuman kan masalah juga kan guru agama juga ngomong kirik kan. Iya. Istri saya aja nggak berani nge-share Mbak, kalau produk saya buka jualan nggak berani nge-share. Sarah arane mengkonon Iya, ya. padahal kalau diteliti dengan dalam nggak mungkin orang ngebacanya kritikus, Iya, pasti langsung, kritikus. Ya nggak merhatiin gitu nggak ya. mungkin gitu tuh, karena biar ke Cirebon-Cirebonan aja. Iya, Kritikus. Terus kritikus. di konsepnya Konsepnya ngapain dia tuh? ya Dia tempat apa, wadah tempat apa? wadah buat ngekritik, buat kepeduli gitu. Kayak saya peduli lingkungan saya peduli khususnya Cirebon gitu kan. Cirebon kapan sih maju kan? Perasaan Cirebon kenen-kenen baik. Ngerasa gitu gak sih? Nah, iyalah. Iya kan. Nah, saya tuh pengen sedikit-sedikit aja gitu tuh, kayak ya itu salah satunya ya dengan ngeritik itu gitu. Terus dalam bentuk kaos gitu. Untuk pakai kaos. tulisan-tulisan. Ini kan kaos ini saya produksi nggak laku ya Mbak ya. Serius gak laku. Nggak laku Mbak. Saya Ya batur-batur Ira gitu baturnya ditawarin. kirik KB. Hai batur-batur Suhara, kalian kiri KB. Tuku tak apa siji orangnya. Nah, itu kan saya bimbang juga tuh Mbak. Kayak antara saya jualan laku sama ya udah aja yang beli segitu. Kadang-kadang saya berprinsip bahwa ya udah gak ada yang beli ya udah gitu. Yang penting saya tetap berkarya. Kayak musisi nyiptain lagu ya udah ciptain lagu. Ada yang suka enggak ya udah bodo amat ada gitu. Yang dengerin enggak gitu. Tapi kadang-kadang juga saya mikir kok nggak berubah laku lagi. ya. Iya kadang-kadang mikir kan katanya banyak teman mikir ya ini kata-katanya ngeri katanya. Cuma kan ya saya kan ngomong bener kan ya. Enggak ada COVID aja orang ke masjid males kan. Iya, di rumah ya iya kan? ya. Masjid tuh sholat di rumah aja. Apalagi ada COVID. Nggak mungkin ada orang ngajak ke masjid juga karena masjid ditutup. Alasan baru kan? Iya. Jadi kan nggak perlu alasan ini ya kamu sih kalau diajakin ya. Iya nggak usah masjid gitu. Iya masjid kan gara-gara COVID ya makasih. Coba kalau nggak ada COVID alasannya apa lagi ya? Iya kan? Ya benar sih. Ya kan orang kadang-kadang tuh ngelihatnya luarnya doang gitu tuh ngelihatnya. Apa sok COVID di Makassar udah ngebunuh orang lah. Tergantung sudut pandang kitanya ya. Itu makanya sudut pandang. Itu berarti kalimatnya Ira bikin dewek tah? Bikin dewek. Kalau saya hitam sama putih aja warnanya. Hitam doang. Hitam terus. Hitam semua. Hitam terus. Hitam terus dan kaosnya saya nggak bawa kaosnya sih kalau udah jadi mah saya suruh beli. Kik baru aja. Boleh tuh Beb 2. Enggak disuruh, enggak dikasih enggak. Beb Ira kurang apa Beb? L, isin XXL. Ya, itu kan saya udah kaosnya udah desain udah hampir jadi. Saya tawarin ke temen yang desain saya. Saya kan enggak jago ya. Korel-korel itu enggak jago. Saya mau kayak gini. Saya tanyain, mau fee-nya uang apa kaosnya? Saya enggak berani pakai kaosnya gitu. Apa sih? Ya rahasia. Berarti kaos keberapa tuh? Kaos selama ini udah diproduksi 1, 2, 3, keempat. Oh iya. Bener nggak? Ya nggak tahu. Pertama Cirebon, kedua ini, ketiga yang Cirebon. korupsi. Korupsi ada. Ada, baca dong. Nantilah kita kepoin Instagram. Nggak usah follow juga. Sesuka hati aja. Saya nggak mau promo-promo buat follow. Bahkan murid saya nggak boleh nge-follow IG saya. Kenapa sih? Ketahuan dong. Ini guru agama ngomong kirik-kirik baik gitu kan. Ya itu ntar anaknya ngikutin. Guru emang kenen. Suhara nih makasih udah mampir ke Ngopi Pasti. Ada ini nggak kalimat terakhir? Kalimat terakhir buat teman-teman Ngopi Pasti gitu. Bangga jadi orang Cirebon. Ya jangan pernah bandingin Cirebon dengan yang lain. Cirebon ya Cirebon. Ya kalau kata-kata ininya mah lain Sunda, lian Jawa, Cirebon je. Cirebon itu bukan Jawa, bukan Sunda. Cirebon. Ya, Cirebon. Kudu bangga jadi orang Cirebon. Ada khasnya sendiri ya. Ada khasnya kirik. Suhara, Pak Guru Agama, makasih sudah mampir. Sama-sama. Semoga makin lurus ke depannya, nggak belok-belok lagi. Kita teman. Sukses buat kirik tikusnya ya. Amin. Nanti kalau ada kaos-kaos yang bisa dilempar bisa kali ke sini. Iya, harganya murah. Diskon gitu ya. Diskon. Siap, harus jangan pakai harga teman kan? Enggak, harga teman mahal. Iya, malah lebih mahalin diskon. ya. Diskon saya udah naikin harga dulu.
Baru didiskan. Tek. Sukses ya Suhara ke depannya. Amin. Semoga Sukses lancar juga lah, lancar-lancar. Apa ini namanya? Apa? Di bahasanya apa sih? Fatek. Fatek. Iya, Oh, fat teknologi itu tuh dari. Sukses juga buat Fatek teknologi. Apalagi? Udah. Itu aja lah. Cukup. Ya, nanti bagi-bagi sarungnya juga lucu boleh. Ya sarung bagus sarungnya. Nanti ke depannya kali Kirik Tikus memproduksi sarung. Ya ke depan saya Sarungnya udah pakai mikir. tulisan-tulisan kayak gitu. Ya. Mana? Dipakai sholat ya pas. Iya baca. Baca aja. Lah kiri-kiri kan. Iya. Sarung apa ini Kirik? Kalau sarung nanti ke budaya Cirebon. Oh iya Bude, tentang Cirebonnya. Tentang Cirebon. Entar tuh gambar udang. Berebi. Iya. Sukses ya ke depannya, sehat selalu. Amin. Sukses juga Salam buat keluarga. Fateknya. Salam buat teman-teman murid-muridnya di SMP. Jadi bisa sekolah dong. Dekat itu mah dekat. Enggak usah. Sekian Ngopi Pasti Watek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Joget-joget gak sih guru agama boleh tak? Oh gitu, sama gini-gini. Dadah. Selesai.